Biasanya di dalam melihat resesi itu dilihat adalah year on year untuk 2 kuartal berturut-turut. Jadi dalam hal ini adalah kuartal kedua pertama kali ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, dan ini akan menjadi pemicu bagi kita agar kuartal ketiga dan keempat tidak negatif atau bisa dihindarkan dalam zona negatif growth. Inilah yang sedang kita upayakan dari pemerintah dan tadi Bank Indonesia all out, dan kita berharap dari OJK juga tadi melakukan semua relaksasi dan dorongan. Kita berharap dunia usaha, masyarakat, dan seluruh stakeholder juga ikut bersama-sama di dalam mencoba memulihkan perekonomian kita yang memang terdampak oleh COVID ini, terutama pada kuartal kedua yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami negatif di 5,38%. Kalau kuartal kedua kita bisa hindarkan, maka kita insya Allah tidak secara teknikal mengalami resesi. Begitu ya saudara, kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa belum masuk resesi Indonesia. Yang juga harus Anda ingat adalah bahwa resesi itu tidak sama dengan krisis saudara. Jadi ada tahap-tahap ketika negara itu dikatakan krisis. Nah, kondisi sekarang ini kata Sri Mulyani tadi tidak resesi, apalagi krisis. Jadi ada tahapnya. Kita mulai dari resesi. Jadi kalau resesi itu ketika satu negara selama 2 kuartal hitungannya ini mengalami kontraksi ekonominya. Berarti ada perlambatan daya beli, lalu investasinya melambat, ekspor impor juga nggak jalan. Efeknya biasanya di pengangguran, biasanya ada penambahan pengangguran. Nah, kalau Indonesia angkanya sekarang 10 juta. Nah, kalau melihat resesi, kondisi yang lebih buruk kedua adalah depresi. Nah, depresi ini biasanya sama, ada perlambatan ekonomi tapi biasanya lebih turun lagi dan jangka waktunya jauh lebih lama. Biasanya antara 2,5 hingga 3,5 tahun. Ini pernah terjadi di Amerika, itu tahun 1930, ketika itu PDB-nya 30% turunnya. Sebenarnya udah ya, sekarang ya Amerika Serikat PDB-nya turun sampai 32%, minus 32%. Tapi ketika tahun 1930 itu terjadinya selama bertahun-tahun. Bahkan pemulihan ekonomi di Amerika ketika tahun itu butuh 10 tahun sampai akhirnya Amerika kembali pulih ekonominya. Itu depresi. Nah, baru nih masuk ke krisis. Jadi kalau krisis semuanya lebih parah lagi kondisinya. Udah ekonominya kontraksi, lalu penganggurannya biasanya angkanya sampai 50%. Belum lagi ditambah nilai tukarnya juga biasanya melemah sekali. Itu terjadi di Indonesia ketika tahun 98. Jadi kalau Anda samakan 2020 nih dengan 98 berbeda. Kalau di 98 kita ingat ada juga krisis yang lain yaitu politik dan juga sosial. Belum lagi nilai tukar ketika itu 2.500 tiba-tiba berubah jadi melemah menjadi di atas 10.000 dengan waktu yang sangat singkat. Nah, itu berarti masuk ke kategori krisis. Jadi ingat ya, beda resesi dan krisis. Jadi resesi ini bukan ketika akhirnya negara-negara wah gila nih ekonominya resesi, akan ada akhir dari ekonomi. Enggak saudara, ini adalah kondisi yang berbeda. Kalau di Indonesia, kita lihat nih kondisinya kemarin sudah diumumkan berkontraksi minus 5,32% di kuartal 2 2020, berarti ngitungnya dari April sampai Juni. Kenapa? Karena salah satunya 56% di mana kita ini bergantung sekali dengan konsumsi. Konsumsi kita sangat terganggu karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Orang di rumah aja, orang nggak kemana-mana, akhirnya nggak belanja dan nggak spending. 56% konsumsi ini akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi melemah. Restoran tutup, hotel tutup, lalu wisata, transportasi, komunikasi semuanya berhenti sehingga membuat ekonomi Indonesia berkontraksi minus 5,32%. Lalu apalagi sebenarnya selain konsumsi? Ada juga sebenarnya selain konsumsi, kalau kita ngitung PDB ini biasanya dihitung melalui konsumsi nih, ada konsumsi. Lalu ada investasi. Nah, investasi ini ada investasi asing, ada investasi dalam negeri. Sama-sama berkontraksi karena selama ini kita masih bergantung pada investasi asing. Tapi orang asingnya juga lagi kesusahan,
Gimana mau mereka berinvestasi ke negara lain, gimana mereka mau investasi ke Indonesia. Begitu juga dengan investasi dalam negeri. Pengusaha-pengusaha juga lagi kebingungan gitu karena adanya PSBB nih, semuanya ditutup, mereka nggak berproduksi, mereka nggak ada yang beli, mereka mau nggak mau harus PHK, akhirnya nggak ada juga investasinya, nggak jalan. Nah, yang lain perhitungannya adalah ekspor dan juga impor. Sama, ekspor impor juga terhenti, negara-negara lain nggak ada yang berdagang selama pandemi ini. Akhirnya semua ini menyumbangkan angka minus ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu ada yang nanya, masa sih Indonesia hebat banget bisa nggak resesi? Orang negara-negara yang lebih kaya aja resesi, negara-negara yang maju aja resesi. Contoh nih Amerika dan juga Singapura. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi kalau Indonesia tadi 56%-nya bergantung pada konsumsi, sementara negara lain ya, kita lihat Singapura dan juga Amerika Serikat ini bergantung pada sektor jasa. Nah, sektor jasa ini terutama di Singapura 70%-nya adalah sektor jasa. Ketika Singapura akhirnya menutup wilayahnya, nggak ada wisata yang masuk, nggak ada restoran yang buka, nggak ada mall yang buka, udah habis. Jadi sektor jasanya habis, sektor konsumsinya habis. 2 kuartal, apalagi Singapura sebenarnya menutup wilayahnya sudah lebih lama dibanding Indonesia, sebelum bulan Maret. Kalau Indonesia kan di Maret ya. Nah, Singapura dan juga Amerika ini kan menutupnya sebelum bulan Maret. Inilah kenapa akhirnya di kuartal pertama, berarti dari awal tahun di bulan Januari hingga Maret negatif, di kuartal keduanya negatif lagi karena semuanya terjadi secara simultan dari awal tahun hingga di kuartal kedua. Tapi kita harus lihat contoh Tiongkok nih, yang sebenarnya masyarakatnya jumlahnya banyak kayak Indonesia dan sama-sama menggantungkan pertumbuhannya pada konsumsi. Akhirnya Tiongkok ini sukses melepaskan diri dari jeratan resesi. Padahal di kuartal 1 ketika pandemi itu dimulai di Tiongkok dan mereka menutup, jatuh banget. Ini minus 6,68%. Tapi di kuartal 2 Tiongkok berhasil sukses ini keluar dari jurang resesi, bahkan tumbuhnya cukup tinggi 3,2%, dari 6,8 minus dia ke positif 3,2%. Salah satunya adalah karena konsumsi dengan masyarakatnya yang sangat banyak. Nah, ini sebenarnya agak mirip dan harusnya bisa dicontoh di Indonesia. Sayangnya nih ya, harusnya nih ketika kita sekarang konsumsinya harus didorong, tapi dari anggaran penanganan COVID-19 dari total 695,2 triliun rupiah baru 20% saudara yang terserap. Itu sekitar 145 triliun. Padahal anggaran ini sudah ada dari bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan baru 20%. Padahal ini kondisinya extraordinary tapi baru 20%. Harusnya bisa ngegenjot nih konsumsi masyarakat melalui jaring pengaman sosial. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga bilang sebenarnya Indonesia ini butuhnya angkanya gede banget. Per kuartal kalau kita mau membuat perekonomian menjadi lebih baik dan gak masuk resesi, butuh 800 triliun rupiah. Nah, kita dengarkan dulu cuplikannya. Kita membutuhkan kira-kira per kuartal itu ada minimal 800 triliun untuk yang dibelanjakan, dan ini tentu berbagai sektor, dan diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit sehingga kemungkinan kita untuk mempersempit gap negatifnya itu diperlukan. Jadi stimulusnya dibutuhin banget untuk cepat nih. Tapi tolong jangan hanya cepat terus tiba-tiba sporadis gitu ya, ngasihnya sembarangan ke orang yang harusnya nggak dapat. Tapi tetap harus benar-benar terukur. Kenapa saudara? Karena stimulus nih melalui perlindungan sosial, melalui bansos itu akan menggerakkan konsumsi dalam negeri. Sementara melalui restrukturisasi UMKM nih ya, dari angka segini itu bisa menggerakkan produksi. Jadi kalau produksi dalam negeri bergerak, konsumsinya juga ada, nah itu sejalan banget. Jadi bisa membuat ekonomi bergerak melalui produksi dan konsumsi. Lagi-lagi stimulus dibutuhkan dengan adanya stimulus
ke produksi atau ke UMKM manufaktur itu akan membuat PHK bisa berkurang karena akhirnya manufaktur bergerak, mereka berproduksi, nggak perlu PHK orang karena ada produksi yang dilakukan. Kalau PHK tidak dilakukan, ujung-ujungnya kembali ke konsumsi. Tapi, nah itu lagi sayangnya 20% nih, ayo dong digerakin dong, didorong nih 20% bisa cepat disalurkan. Ini kita masih punya waktu sekitar 2 bulan sebelum kuartal 3 ini habis supaya tidak negatif, maka penyaluran yang tepat sasaran ini harus dilakukan. Ini juga pesan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia supaya stimulus bisa tepat sasaran. Kita berikan lagi pernyataannya untuk Anda. Kebetulan ekspornya tidak terlalu besar, tetapi ekonominya lebih didrive dari konsumsi dalam negeri. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa menjaga konsumsi dalam negeri ini dengan baik, dengan tentunya pemerintah harus lebih fokus untuk memberikan stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kami melihat masih bisa kemungkinan kita tidak terjerumus dalam resesi di kuartal ketiga. Jadi jangan khawatir saudara, ada secercah harapan, pemerintah harus gerak. Kita nih juga harus gerak dengan cara misalnya kalau Anda mau belanja, Anda spending, punya budget untuk berbelanja, jangan belanja di luar negeri. Gerakanlah produksi UMKM produksi di dalam negeri supaya UMKM-nya bergerak. Karena UMKM sendiri kan dia bisa menyerap 90% tenaga kerja di Indonesia ya. Jadi kalau mereka bergerak tentunya akan membantu tidak ada lagi pengangguran. Jadi jangan belanjanya di luar negeri ya, apalagi belanja sepeda yang mahal. Nah, kita akan keluar dari zona ini yang memusingkan ini. Nanti kita akan kembali usai